Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuzulul Hidayatkono dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami. Inilah materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengertian motif dan motivasi. Motif dan motivasi memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Motif diartikan sebagai dorongan atau daya penggerak dari dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu atau bertingkah laku untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Sedangkan motivasi adalah motif dari dalam, inner motif, seorang individu yang mendorong serangkaian perilakunya yang ditunjukkan untuk mencapai beberapa sasaran. Sardiman 2011 menguraikan bahwa motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Dan bila ia tidak suka, maka ia berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak sukanya tersebut. Di sisi lain, Umstott 1988 mengungkapkan bahwa motivasi adalah proses yang menyebabkan perilaku diberi energi, diarahkan, dan berlanjut. Terdapat 3 elemen utama dalam motivasi, yaitu yang pertama, bahwa motivasi mengawali terjadinya perubahan energi pada setiap individu. Yang kedua, motivasi ditandai dengan munculnya rasa, feeling, afeksi atau emosi seseorang. Dan yang terakhir, motivasi dirangsang karena adanya tujuan. Tujuan ini akan menyangkut soal keinginan dan kebutuhan. Yang kedua yaitu fungsi dan peran motivasi. Motivasi berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat atau sebagai penggerak atau motor dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan dan tindakan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan atau menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi suatu tujuan. Yang keempat, mencapai kinerja atau pendorong usaha atau prestasi. Kemudian peran motivasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, melalui interaksi dalam bentuk komunikasi intensif dengan karyawan. Pimpinan dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan karyawan. Yang kedua, sekelompok orang yang negatif dapat menjadi sekelompok orang yang tidak produktif atau bukan tim yang termotivasi. Yang ketiga, pimpinan perlu melihat, melatih dan mendidik karyawan agar mereka memiliki sikap positif. Yang terakhir, tujuan akhir, meningkatnya produktivitas karyawan. Yang ketiga yaitu teori-teori motivasi. Banyak teori tentang motivasi. Berikut ini dikemukakan 5 teori, yaitu teori hierarki kebutuhan, teori motivasi berprestasi, teori XYZ, teori MH, dan teori ERG. Teori-teori ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Asrianti Iman. A. Teori hierarki kebutuhan. Teori ini digagas pertama kali oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Pada teori ini terdapat 2 asumsi, yaitu yang pertama, setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang disusun dalam suatu tingkatan tertentu menurut kepentingannya. Hanya ketika tingkat pertama dari kebutuhannya telah terpenuhi atau terpuaskan, orang dapat menjadikannya sebagai energi untuk kepuasan pada tingkat kebutuhan berikutnya. Yang kedua, hanya kebutuhan-kebutuhan yang terpuaskan yang dapat memotivasi perilaku manusia. Adapun 5 tingkat kebutuhan manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis berupa makanan, minuman, pakaian, udara, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang digunakan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan baik secara fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang bebas polusi, rasa aman dari kekerasan, terbebas dari rasa takut, kecemasan dan ancaman, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan sosial, atau rasa memiliki untuk mencintai dan dicintai, seperti kebutuhan untuk menjalin persahabatan, afiliasi, interaksi yang lebih erat dengan orang lain, atau rasa diterima seseorang anggota dalam kelompoknya. Kemudian ada kebutuhan akan penghormatan. Kebutuhan akan penghormatan
yaitu pengakuan dan penghargaan dari orang lain atas prestasi yang sudah dicapai seseorang. Kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri terkait dengan proses pengembangan potensi atau bakat seseorang. Orang yang didominasi oleh kebutuhan akan aktualisasi diri lazimnya menyukai tugas-tugas yang menantang kemampuan dan keahliannya. B. Teori 3 kebutuhan menurut McClellan. Teori 3 kebutuhan dikemukakan oleh David C. McClellan yang dipublikasikan pada tahun 1958. Menurut teori ini, individu akan termotivasi apabila memiliki keinginan untuk berprestasi ataupun ingin lebih baik dibandingkan lainnya. Dalam teori ini terdapat 3 kebutuhan yang dijelaskan. Yang pertama, kebutuhan pencapaian atau prestasi. Yang kedua, kebutuhan hubungan atau afiliasi. Dan yang ketiga, kebutuhan kekuatan atau kekuasaan. Yang pertama, kebutuhan pencapaian atau prestasi. Di sini ada beberapa poin mengenai kebutuhan pencapaian atau prestasi. Yang pertama, yaitu mereka lebih suka mencari tugas di mana mereka dapat mempunyai tingkat tanggung jawab pribadi yang besar untuk hasilnya. Yang kedua, mereka mengatur tujuan-tujuan yang realistis untuk mereka sendiri dan memperkirakan risikonya. Yang ketiga, mereka menyusun perencanaan yang hati-hati untuk membantunya mencapai tujuan-tujuannya. Yang keempat, mereka menginginkan feedback yang tepat mengenai keberhasilan dan kegagalan. Yang kelima, mereka lebih menilai kemampuan daripada persahabatan. Yang keenam, mereka lebih suka bekerja dengan orang-orang yang mereka nilai cakap, meskipun orang tersebut sangat tidak disukainya, daripada dengan orang yang mereka nilai kurang cakap tetapi orang itu disukainya. Terus yang kedua, kebutuhan hubungan atau afiliasi. Ada 3 poin dalam kebutuhan tersebut, yaitu yang pertama berkaitan dengan kebutuhan akan hubungan antar pribadi yang dekat. Yang kedua, orang dengan NAFF tinggi akan ingin memperjuangkan hubungan yang menyenangkan dengan orang-orang lain dan sangat menilai tinggi persahabatan. Terus yang ketiga, mereka lebih suka bekerja yang melibatkan banyak interaksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan kekuatan atau kekuasaan. Hanya terdapat 2 poin dalam kebutuhan ini, yaitu yang pertama NPOW. NPOW ini merupakan kebutuhan untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang-orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Terus yang kedua, orang seperti ini mencoba untuk mencari posisi yang membawa mereka bersama-sama dengan status dan wewenang mereka. C. Teori XYZ. XY merupakan teori tentang motivasi yang menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia modern, menentukan pola komunikasi organisasi, menyusun panduan manajemen perilaku, mengelola interaksi sosial karyawan, dan menciptakan budaya perusahaan. Teori X dan teori Y menjabarkan 2 model motivasi yang saling bertolak belakang, di mana teori X yang memandang bahwa manusia pada dasarnya negatif dan teori Y bahwa manusia pada dasarnya positif. Sedangkan teori Z adalah pengembangan dari teori hierarki motivasi oleh Abraham Maslow yang dikemukakan oleh Dr. William Auchi. Teori X berasal dari pendekatan scientific management yang dikembangkan oleh Frederick Taylor pada tahun 1947. Beberapa asumsi dari teori ini yaitu yang pertama, para pekerja pada dasarnya malas. Para pekerja pada dasarnya malas dijelaskan bahwa para pekerja tidak senang bekerja dan apabila mungkin berusaha untuk menghindarinya, serta sedikit memiliki ambisi. Terus, para pekerja tidak senang bekerja. Di sini kenapa para pekerja tidak senang untuk bekerja? Karena mereka harus dipaksa
diawasi atau bahkan diancam dengan berbagai alternatif hukuman agar tujuan organisasi tersebut tercapai. Terus ada para pekerja berusaha mengelak tanggung jawab. Di sini para pekerja mengelak dari tanggung jawab karena mereka hanya bekerja apabila menerima perintah atau instruksi secara detail untuk melakukan sesuatu. Terus yang terakhir, kebanyakan pekerja menempatkan pemuasan kebutuhan. Di sini dijelaskan bahwa pemuasan kebutuhan yang ditempatkan oleh seorang pekerja itu dalam kebutuhan fisiologis dan keamanan. Kemudian teori Teori merupakan buah pemikiran Elton Mayo pada 1953 dan rekan-rekannya. Seringkali teori ini disebut sebagai pendekatan hubungan manusiawi atau Human Relation Approach yang menekankan pentingnya proses sosial di tempat kerja. Asumsi dalam teori ini adalah bahwa orang akan melakukan pengendalian dan mengarahkan dirinya sendiri apabila mereka memiliki komitmen pada tujuan-tujuan pekerjaan mereka. Hal-hal prinsip terkait teori ini adalah para pekerja memandang kegiatannya sebagai hal yang alamiah. Kemudian para pekerja melakukan tugas tanpa diarahkan. Para pekerja akan menerima tanggung jawab yang lebih besar dan para pekerja akan berusaha menunjukkan kreativitasnya. Contoh dari teori ini yaitu para karyawan berbicara tentang semangat, kegairahan dan tantangan dalam pekerjaan serta tentang standar mereka sendiri dan hasrat untuk melakukan pekerjaan secara baik. Selain itu, imbalan-imbalan yang bersifat non-finansial atau penghargaan dan kepercayaan dalam penugasan selanjutnya seringkali dipandang penting ketimbang uang dalam memotivasi karyawan untuk jangka yang panjang. Dan yang terakhir ada teori Z. Teori Z mengombinasikan teori XY dengan gaya kepemimpinan bisnis ala Jepang dan mengharapkan karyawan memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap organisasi. Teori Z disebut-sebut pula sebagai penyempurnaan teori Y dalam memotivasi karyawan. Karena di samping pemimpin mendorong karyawan agar lebih produktif dan berkinerja, juga memiliki komitmen yang tinggi. Menurut Ochi, penerapan teori Z dalam perusahaan akan memberikan stabilitas karyawan agar tidak minta berhenti atau pindah kerja, melainkan mampu meningkatkan produktivitas melalui peningkatan tingkat kepuasan kerja dan moral pada karyawan. Kesimpulannya, teori X dan Y menjabarkan dua model motivasi yang saling berkebalikan, sedangkan teori Z adalah pengembangan dan teori hierarki motivasi. Aplikasi dari teori XYZ akan menentukan gaya kepemimpinan, apa yang cocok dengan kondisi mental karyawan, dan indikasi dari kesesuaian cara pemimpin dalam memotivasi karyawannya akan terlihat sebagai peningkatan kinerja dan produktivitas. Maka dari itu, teori XY dan Z menjadi fondasi penting dalam menentukan teknik motivasi yang tepat bagi para karyawannya. Yang terakhir bagian E yaitu teori ERG. Teori ini dikemukakan oleh Clayton Paul Alderfer yang dikenal dengan teori 3 faktor yang disingkat menjadi ERG atau Existence, Relatedness, dan Growth. Makna dari ketiga istilah ini bertitik tumpu pada dua hal penting, yaitu pertama, existence berkaitan dengan hierarki pertama dan kedua yang ada di dalam teori Maslow, yaitu gaji dan keamanan pekerjaan. Kemudian ada relatedness yang berkaitan dengan hierarki kebutuhan ketiga dan keempat di dalam konsep Maslow, yaitu pertemanan, hubungan baik, membangun jejaring sosial. Sedangkan growth memiliki arti yang sama dengan self-actualization pada teori Maslow, yaitu pemenuhan diri pada pekerjaan dan peningkatan profesionalisme. Yang kedua yaitu teori ini menekankan pada segala jenis kebutuhan manusia yang diupayakan dapat dipenuhi secara serentak.
Ada beberapa implikasi dari teori ERG ini, yaitu semakin tidak terpenuhnya kebutuhan tertentu, maka akan membuat keinginan untuk memuaskannya semakin besar. Kemudian, kuatnya keinginan untuk memuaskan kebutuhan lebih tinggi akan semakin besar bila kebutuhan rendah telah dapat dipenuhi dengan baik. Kemudian, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatannya lebih tinggi, maka akan membuat keinginan memenuhi kebutuhan yang mendasar lebih besar. Pandangan ini seperti didasarkan pada sifat pragmatisme manusia, yang mana dikarenakan dasar akan keterbatasannya, maka seseorang bisa menyesuaikan dirinya pada kondisi yang objektif. Dengan kata lain, memusatkan fokus dan perhatiannya pada hal-hal yang mungkin bisa dicapai.